hadir serta keluarga yang sangat Tuan muliakan. Juga yang mulia, mudah-mudahan beliau juga dimuliakan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat nanti. Guru kita bersama Abia sebagai pimpinan pesantren Taudaya yang di tempat kita ini. Kemudian juga kepada dewan-dewan guru yang lain kita nyonyo, Abi, Abun, Walid, Walidi, Ustaz dan Ustazah yang sangat Tuan muliakan. Kemudian seterusnya pada guru-guru Tuan yang tak berhadir pada malam yang mulianya yang sangat Tuan muliakan. Juga kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili yang Tuan hormati, Pak Wali Kota atau yang mewakili yang Tuan hormati, Pak Kapolsek atau yang mewakili yang Tuan hormati, juga Bapak Kua yang Tuan muliakan. Kemudian kepada ketua atau pengurus Astafi, juga Sirul Muqtadin yang sangat Tuan hormati. Kemudian juga yaitu pengurus perkumpulan masyarakat Aceh yang di Batamnya yang sangat Tuan hormati. Juga pada ketua-ketua rayon yang Tuan hormati. Seterusnya kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para undangan, majelis-majelis ta'lim, jamaah majelis ta'lim yang sangat Tuan hormati. Juga kepada adik-adik Tuan, adik-adik para santriwan dan santriwati, generasi penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang yang sangat Tuan sayangi. Kemudian kepada terima kasih Tuan kepada Adinda MC, Tengku, Ustaz MC, adik-adik yang kegijuk kesempatan Mbak Tuan untuk dong di ke Bapak Ibu anak trip musiat untuk menyampaikan ceramah agama. InsyaAllah tiada akan Tuan sampaikan Nubina Alme yang saahnya amat kesinggah Mbak Tuan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seperti biasanya sebelum Tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh, lebih delay Tuan meminta maaf pada kesilapan kejanggalan dalam penyampaian Tuan ini untuk kadang silap di dahulu Tuan, outloss kontrol ucapan Tuan, gasa kadang abah Tuan, jika sakit hati kadang untuk wadah bapak ibu dengo, tupeh perasaan kadang wadah kakak abang dengo. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya, lebih delay Tuan melaki maaf. Tukai ibu bapak pun maaf. Alhamdulillah. Kemudian nyo malamnya tanya bahasa Aceh bahasa Hindu. Ilun punya bahasa Hindu tahu. Jampu-jampu je. Nyopi bahasa Aceh Selatan je. Dah lah ya. Kita mulai di bapak ini sebagai ulang kaji mentang tanya malam ini. Kemudian kita tak lama mungkin malam ini, lama-lama nyopo sebelah untuk benali manusia ini. InsyaAllah dah pulang kita. Itu dah capek kita dari siang tadi sampai malam ini. Malamnya tadi nyo bagah tahu biu amunan. Jadi ibu bapak dan Bandung sebenarnya Tuan hadir gono kakak ibu abang belum sempat istirahat. Jadi tadi malam dari Aceh Selatan Beklam Posi Kugung kalau tidak salah itu dari Aceh Selatan menuju Medan. Tadi pagi jam 9 atau setengah 9 sampai ke Medan. Kemudian selesai Jumat jam 3 lebih kurang 3:40. Kemudian baru di bandara untuk pesawat. Turuk kuno
pukul setengah 6 sampai di hotel maghrib. Lu semayang maghrib jamak serta isya jak kena. Nyo hadir malamnya ibu bapa jik lun pegah hana piu-piu untuk istirahat dari Aceh Selatan langsung ke tempat acara. Cuman yang agak-agak timang biuk buno watejak kursi pesawat lun pah dilekuk pilot bak tempat pramugari pupunannya pramugari bak tempat awak nyandu lun iku awaknya iku lun hana kutuho minah mata hanta kalon laga takalon desa tuplah no agena camata kopiah ba ule ke noi japung baje kokum takalon anju datanya kalau leblah di tigo kalau belah no tigo kalau belah di tigo nyan buku panduan buku-buku yang ejuk bab bineh ya alih dua go leh go tamat membaca anak ku tu buku makai bunda lam moto guru kita bersama luar biasa rendah hatinya beliau mau beliau ngejajak lun ke dewa bandara sebenarnya minta halu-halu kakak ibu siapa beliau solon tuan tapi luar biasa tawaduk beliau. Mudah-mudahan Allah balas ganjaran beliau nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamoto sempat lun tanya, yang pesan tiket lun so. Betulnya oleh tunggu babine lun. Punanya agaknya. Nak dia berkata boleh. Jadi memang itulah terkadang imannya seseorang yang ada di kota itu lebih kuat daripada imannya seseorang yang ada di perdesaan. Kamu kalau di desa yang kakak di kampung di Aceh, kan ibu bapak sering pulang ke kampung Aceh kan? Jadi mungkin tak pernah kita tengok, kita lihat yang sebagaimana kita tengok yang ada di sini. Tom takalon gok mohondai libu puntung, inong masalah menyuagam dum. Ya kan? Ide Aceh kon jauh takalon bahan tom takalon pi. Nya gimana pergi macam kan nasib tanya makai kon. Gure-gure lontuan yang tinggal di Batam. Mampu beliau bertahan, mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya itu luar biasa sekali. Luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan besarnya ujian Allah akan mantapkan keimanan kita di kemudian hari nantinya sampai ketika ajal menemui kita. Amin ya rabbal alamin. Adalah ya, itu cuplikan kecil tentang perjalanan lontuan Mbak Suput yang berbahagia bunuh. Kemudian ini sedikit kakak ibu lontuan Bandung sebagai ulang kaji kita pada malam yang mulia ini adalah tanyonyo tak ingat uro kelahiran baginda Rasul. Setiap tahunnya kita melaksanakannya. Nyo kakak abang tak lain tujuan kita untuk membuktikan bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah. Nya tujuan tanya, analai. Agar petungku untuk apa kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah? Agar nanti kita di akhirat mendapat syafaat baginda Nabi kita. Sebab Nabi yang lain tengok kakak abang lontuan Bandung tak bisa memberikan syafaat sebelum Nabi Muhammad, yaitu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mungkin menyotanya tak kena tamong dalam surga dengan amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini. Itu jauh panggang daripada api. Nyo malamnya bapak, nyo kontu apa bapak abang-abang lo mantong, luntuan pribadi malamnya wasi. Saya sendiri termasuk. Kuji, hah? Meja aku, iya boleh. Duduk di. Kalau pikir kaji tu. Dah ya.
Kalau model ibadah danyo abang, ibadah yang kita lakukan selama ini menjadi patokan dasar kita untuk duduk di surga Allah yang maha tinggi, itu jauh panggang daripada api. Ini sebagai contoh. Tanyo yang sumayang, yang beranggapan dan berencana ngon sumayang tanyo tamang syurga Allah, mendapat reza Allah di akhirat nanti. Sementara ulama tasawuf menjelaskan bahwa ada 3 amalan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini kakak hampir setiap hari kita melakukannya. Ratib uro tapubut leboh amalan. Jadi makanya Kak Abang Tuan Ban Bandung, tanyo yang sumayang jangan beranggapan kita lebih baik daripada orang yang tak solat. Tanyo yang kanajak buat beranggapan kita lebih suci dibandingkan orang yang tak datang majlis taklim. Ini penyakit hati yang mesti kita benahi sedikit demi sedikit. Sebab kamong dalam neraka tengok abang bukan dengan penyakit zahir. Hana tidak tanyong tengok tak ada nanti ketika kita tanya kepada saudara kita, kenapa ibu masuk surga, ibu masuk neraka ibu? Karena mukurap non digampung tungguhan. Kon karena sakit kiing, bukan karena rematik, bukan karena asam urat kita dijerumuskan ke neraka Allah. Bahkan penyakit zahir dapat mengampunkan bahkan kafarah penebus dosa bagi orang yang memiliki penyakit itu sendiri. Tapi yang pertama dalam neraka abang Tuan Ban Bandung, siapapun kita, ahli ibadahkah kita, seorang yang alimkah kita, orang yang awamkah kita, maka yang pertama tanyonyo abang sering yaitu dengan penyakit hati, dengki, iri, khianat, angkuh, sombong, tekabur, gop belah motor tanyo demam, gop mekawin tanyo tuju tu, padahal tanyo hanapeng, buo. Makanya nyo penyakit yang model lagi nyo abang adik dan Tuan Ban Bandung, inilah yang akan mendorong menjerumuskan kita ke dasar neraka yang paling dalam, yaitu jahanam nantinya. Makanya karena demikian, salah kafrahnya kita kakak abang, termasuk lon malamnya, lon tanpa terkecuali maksud ngongon lon nasi tanya malamnya, ngongon lon nasi. Mana lagi nyo? Kalau zahir kita terkena penyakit, cepat kita berobat. Munyo sakit tubuh bagak tajak bak dokter, sakit tubuh bagak tajak bak klinik, untuk kita obati. Sementara batin kita menjerit, batin kita sakit, batin kita menangis. Tanyo kakak ibu pura-pura tidak tahu. Nah kayaklah karena demikian abang-abang lon Tuan Ban Bandung, lon sampaikan tentangnya malamnya, dibalik daripada untuk membenahi ibadah kita, rencana don Tuan tak lain untuk supaya kita bisa mengerem, bermujahadah, memaksa batin kita itu tidak, yaitu mengeluarkan sifat-sifat yang tercela adanya. Nah ya, ada 3 amalan yang tidak ada nilai di hadapan Allah, yang apabila dengan amalan ini kita kembali kepada Allah nanti di akhirat, tacok amalannya tak puduk dia terceng sebelah, tacok sayup lalat. Lalat tahu? Lalat ini kalau bahasa tanya yang ke lalat cilalat lalat yang dong-dong bak ungkuk masin. Bahasa Indonesianya itu apa? Bahasa Aceh? Mapuji? Yang ke lalat, kita letakkan amal yang satu di atas timbangan pertama, kemudian sebelah lagi kita letakkan bukan lalatnya, sayap lalatnya. Itu hana pedi loh bang. Nah, kita nyempur kan nyokan tacok sayup lalat sebelah tu, tak puduk atau ceng sebelah tu. Mantong berat sayup lalatnya di hadapan Allah dibandingkan dengan 3 amalan ini nantinya. Pertama, supaya cepat. Pertama, sembahyang yang kosong. Apa itu salat yang kosong Tengku? Sembahyang yang kosongnya kakak ibu ialah lidah kita sembahyang, anggota tubuh kita melakukan rukuk dan sujud,
namun hati kita tak pernah ikut sembahyang. Sembahyang yang kosong, apabila kita bawa pulang ke hadapan Allah nantinya, timbangannya masih berat sayap lalat dibandingkan dengan amal itu sendiri. Oh, jadi tungku menyamunan tak sumayang, tungku berarti bek tak sumayang. Hana manfaat sumayang berarti bukan hana manfaat. Nya laganya ka ibu Tuan Bandung, tanya ingin lebih malamnya. Sumayang jika sumayang mandum tanya insyaallah mandum sumayang. Mandum sumayang. Pi kurung-kurung di Jumat. Benar. Oh hana ci tungku, ugo raya kona taja. Nah, tak sumayang. Tapi malam ini ingin saya sampaikan yaitu lebihnya. Nyo walaupun tanyo beentik karena don pegah masalah sumayang yang kosong, tanyo sumayang tanpa dasari rasa khusyuk, kemudian meninggalkan solat. Tungku itu bilang tadi malam, kalau solat kita tak khusyuk, tidak usah lagi kita lakukan, tidak ada manfaatnya. Biarkan orang lain solat, biarlah dia pula pingkui. Tidak apa-apa, kita jangan, tidak ada manfaatnya. Bukan tak ada manfaat, maknanya ini. Dalam ibadah itu kakak abang, mesti kita jaga dua. Tujuan, manfaat. Tujuan dan manfaat atau fadilah ibadah. Akhirnya B untuk tak pegot fadilah ke tujuan, tujuan ke fadilah. Haidem. Contoh lain. Contoh. Kita beristighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tujuan tanya istighfarnya apa? Tujuan istighfar apa? Untuk meminta ampun. Fadilah istighfar mudah rezeki. Allah bukakan, Allah lapangkan pintu rezeki untuk kita. Maka ketika seseorang ditanya kepada seorang guru, "Ayah Syekh, ya, saya ingin mudah rezeki ya Syekh. Apa amalan yang mesti saya lakukan, Syekh?" Beristighfarlah engkau. Perbanyaklah istighfar. Maka dengan istighfar itu akan mudah dan Allah akan membuka pintu rezeki untukmu. Jadi salah satu fadilah tanyonyo beristighfar mudah rezeki. Tapi ingat, fadilah istighfar. Jangan kita bikin fadilahnya ketujuan istighfar. Apabila tujuan istighfar mudah rezeki, ternyata kasih belum tak istighfar mukubah ibadah hana mudah rezeki, tak istighfar. Entah pegah ni Pak Gok. Anapah tunggu ya. Hijau amalan galak-galak hati. Pegah untuk mudah rezeki, jo istighfar, mamai istighfar, malam kubah ibadah, ngoi nong hana kutemu ihla, lengo istighfar, cik mudah rezeki. Jok yang kana icok lego, inong lo kai puplung lego. Na jelas dong kuat, kau na jelas. Kita tak tahu menaruh sesuatu pada tempatnya. Tujuan istighfar meminta ampun. Sementara fadilah dan manfaat istighfar itu mudah rezeki. Manfaatnya ibu bapak hak prerogatif daripada Allah. Makanya orang yang beristighfar tujuannya meminta ampun, sementara manfaatnya kalau Allah berikan mudah rezeki alhamdulillah. Kalau tak, itu hak daripada Allah untuk mencoba dan yaitu untuk gekalon keadaan lun, yaitu beristighfarnya. Menocik sumayang. Tujuan kita solat itu menyembah Allah. Fadilah sumayang tatumung singa surga Allah. Fadilah sumayang mendapat ketenangan batin. Fadilah sumayang mampu sumayangnya ditam-tanyo untuk berbuat maksiat. Sementara tujuan kita solat itu yaitu untuk menyembah Allah. Bagaimanapun posisi dan keadaan kita, bakwatnya wajib tasumah Allah. Namunan, jadi walaupun tanyo hana khusyuk sumayang baik tinggal. Ya adik-adik lot, kalian yang dari kampung adik mengadu nasib sampai ke kampung orang ini. Dari ji'uh wak nyojak tok kena ubatam jak minta rezeki. Ya. Kalian cari rezeki di mana Allah meletakkan rezeki kalian. Ingat adik, rezeki yang kalian cari itu daripada Allah. Jangan sampai kalian tinggalkan solat. Bek tinggal sumayang deh.
Apa dah tumayang tunggu, apa dah tumayang tiji, hanai tumayang moto-moto kali hiblo, ilung ku tumayang sapu ketang ku tumai ino golong ku mengkawin tunggu. Golong ku mengkawin tunggu ancu tak udik doi nai batam ku. Mu ancu na ku buat ino ya wow deh. Di Aceh dia kerja haji deh. Solat jangan kalian tinggalkan. Sumayang. Lu mentau muda tunggu untuk takut mayang luhu asatan maghrib na isyahan tunggu untuk nyom nya tigogo na ku sumayang tigogo hananyan sama ku puayang Tuhan tunggu daripada tigogo tigogotan gebe je tunggu. Mau nyotan ta sumayang tan ta puayang Tuhan. Jangan kalian kasih kehidupan ini, jangan kalian jadikan kehidupan ini susah di kemudian hari. Jangan kalian jadikan hidup ini berat di kemudian di hari tua kita. Sebab lagi nyo apalagi kita ini kan umum di sini. Umum. Tapi ada sebahagian kita yang menyatakan mazhab Imam Asy-Syafi'i itu menjelaskan bahwa sumayang yang kata tinggai apabila solat itu wajib maka wajib kita qada. Ada juga sebahagian dari saudara kita itu tak wajib qada. Nyo tamari tanyo ile yang wajib qada. Nyano. Kalau di hari tua nanti kita bertaubat, sanggupkah kita mengqadha solat yang sudah sekian puluh tahun kita tinggalkan? Coba pernah fikir pak tanya jino. Nyo kamu bang adik yang katua-tua jino yang kana umur 50. Dah ada umur usia 50 tahun, dah mulai kami bertaubat. Solat dari dulu kami tinggalkan, sekarang dah mulai kami solat. Nyo sumayang yang awai pesit ngon istighfar dong. Ini berulang-ulang lu sampaikan ke kawan. Nasibnya kalau tobat ya Allah umulung kali mongplo lu tobat ya Allah astagfirullahaladzim atubu ilaih. Pekadlah sembahyang yang leploh 5 tahun yang ketinggal dari umur 15 tahun tak. Basah imata lon tungku, titik air mataku tengku. Basah musalla ngon imata lon tungku, ada bejet tamano ngon imata sumayang tetap wajib tak kata. Mayang. Kalau seandainya di usia 50 tahun, usia 50 tahun kita mulai sholat, menyata kada sabah wate tiga takada sabah wate tiga takada sabah wate sabah takada luhu tumayang kada luhu asal takada asal luhu tumayang nyan membutuhkan waktu 35 tahun ke depan. Bermati tanya umur 85 tahun baru tumayang yang ulikut dilai terselesaikan adanya. Man itu umur tanya umur 85 tahun. Nggak pulang pikir padanya. Kami tugas kami ini menyampaikan pada dewan-dewan guru yang ada di sini ini tabligh sampaikan. Oh lu hang kuat patih tunggu kedalik. Man tunggu ji tunggu jak dari Aceh kena tunggu kemudian le nyan tunggu hendak mau patih kiban tunggu. Tugas kami menyampaikan tentang percaya atau tidak, yakin atau tidak, itu menurut yaitu prerogatif hak daripada Allah memberikan dalam batin kalian. Itu aja, nak lebih. Ada ya? Maka jinyo bang, umur 80 tahun tu, 85 tahun baru dah tumai. Tapi mengqadha mandu sumayang tanyo. Nyan munyo siwa si malam dua bawah dah sumayang. Makna jipu munyo luhur sumayang luhur. Munyo asar dah sumayang dah qadha asar, munyo mungkin dah sumayang qadha mungkin, munyo isya dah sumayang qadha isya, tubuh sumayang qadha tubuh. Kemudian lagi nyan setiap harinya. Umur 83 tahun baru selesai nantinya. Man umum tanyo ngacehnya umat Nabi Muhammad pada umumnya kan usia ghalibnya kita itu kan setot lagi usia baginda Nabi 60 letun tak lebih dah kan 60 letun Nabi tanyo mamunyo na umur tanyo malamnya 50 tahun kan 20 leti 15 padi leblah tahun tu mamunyo na umur tanyo malamnya 60 bang padi tahun tu letun tu mamunyo nau tanyo malamnya 60 2 tahun si belah bulan 20 si kurang kau. Makan singa bunga mati ya. Pajan takada yang leploh 5 tahun yang kau lekut. Aku fikir pun. Tawad. Nah ya. Coba makanya adik-adik dan para pemuda-pemuda ini deh. Para pemuda-pemuda, kalian itu yakin bak minta rezeki bek tua ibadah ke Tuhan. Bek hana payah lele dah, nak payah lele dah. Kami tahu juga Allah itu tahu kalau lagi sibuk.
Cari rezeki, tapi limau buah wate tiwati malam be awaknya kebah. Ngaji lalu tumayang tungku. Ngaji. Kitanya di 12 kecamatan itu punya majelis taklim. Guru-guru kita hadir untuk mengajarkan di sana. Oh ya Allah ya Karim, apabila munyokana lagi nyo, tanyo yang muda-muda deh, nyo dari rayonnya, tak pegot mah perkumpulan, tanyo sabuah majelis taklim khusus para pemuda yang kita minta untuk diajarkan guru kita tentang fardhu ain. Insyaallah dengan demikian 2 orang guru yang masuk ke sana insyaallah ban sabuh rayon anak muda akan selamat daripada solat yang tidak benar adanya. Dah ya? Adik sumayang baik tinggal, yang sumayang baik tinggal. Jadi tungku kalau seandainya solat kita itu nanti tungku tak khusyuk bagaimana? Bubuat je ni. Untuk khusyuk kiban cara tungku mengaji, belajar kita. Ajar. Tebak kenyo. Untuk supaya mangat taputun hati dalam sumayang, nyo kon tu ibu bapa mentong malam jolo nasi malamnya. Saya menyolon ruh apa bahasa Indonesia? Saya ruh. Saya rus juga. Lun ruh cik malamnya. Luasi. Saya ikut, pokoknya ikut. Tuoh dan bahasa ini. Apa no? Tak Arab bahasa Indonesia payahnya bahasa Arab. Ayo. Nyapa ke ayah? Ada. Kucuk ayam ke kucuk mana? Ya kan? Yang pertama supaya hati kita itu tak lari. Ibu apa? Pertama, model-model tanya. Pertama, untuk mudah kita mendatangkan hati kita itu konsentrasi dalam ibadah solat pertama sekali. Tempat tanya sumayangnya adik ibu bumangat biu bang. Ada ji kon talung musalla tanyoyan musalla ta sumayanya bertubai biu. Kita sujud abu mangat kena. Baik tengok. Betul ibu mangat. Sebab tanyonyo orang awam, kita orang syariat, kakak abang berbeda orang makam tarikat, hakikat dan makrifah itu. Beliau-beliau yang mulianya kakak ibu dan tuan Bandung, dimanapun posisi mereka itu solat, beliau-beliau ini solat, asalkan itu suci, tetap mangat awaknya mereka itu solat. Kenapa? Karena hati mereka selalu bertajalli kepada Allah, kontak dengan Allah. Menyatanya kon, hati dia mentong holain. Tengah satu mayang, hati dia kadang-kadang leho. Lam rumah satu mayang, hati uluan. Lam rumah satu mayang, hati pada tempat kerja. Tengah tak buka kedai, tengah tak sumayang, musuh lain biu ilua, habis dalam sumayang. Nah yang model Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kedai tu tingat aja, kunci tut pak kudu. Hoi tinggal batu, yang Fatihah baca aju. Model-model lagi nyo sumayang. Sebab tanya hati masih terikat dengan perkara duniawiyah. Emang disitulah masanya kita. Bagaimana puak cekal lagi nya? Kamu yang semua buat mantan tu ingat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nya turahnya kadang putuhnya kiban cara turahnya ni lagi jauh turah. Nya itah mang turah lah tumayang. Nah yang tua Fatihah habis. Alladhdallin habis Fatihah. Amin. Duknan lalai. Jadi caranya bagaimana? Tempatkan tempat solat kita itu dengan baik. Makanya kenapa masjid-masjid dibangun dengan bagus, lagak, pakon, supaya tenang hati tanya ibadah. Maka di rumah bumangan. Tak pergi tempat berlagak, kena jik bubangi. Bek tempat semayang tanya, le nyamuk yang cak anak kemah ju. Tunggu Allahu Akbar, ipo nyamuk, nya ana ju. Allahu Akbar ikap ni yang kena budu iya kena roba bintih mata adanya duh nyamuk kapunoh darah bak punggung. Yang dia nyumantong inan ka hendak lu sumayang habis umuka kena nanti. Makanya yang pertama tempat begitu. Kemudian nyonya sangat berpengaruh juga ini. Aman ngonhana aman tanyo lam rumah tangga itu juga berpengaruh kepada solat. Munyo aman tanyo ngoinong mangat ate aman mangat atau mayang. Ibu-ibu, kalau kalian nanti umpamanya ingin solat,
hana karungan lako, kalian itu nak bertengkar dengan suami, umpama kan, mangat sumayang kan. Tapi munyo karungo inong, tak karak sumayang, ancur hati dia. Lam sumayang cik ji tu. Kita pakai dah sumayang. Allah, pakoi hati tamong ni. Allah, jika kasat tak rat tak yin bagai tamong itanya Allah. Hui Allah, jidu. Kan? Kenapa tak enak batin kita? Hana mangat hati. Maka untuk supaya mangat hati, berusahalah kita itu bek pakai dalam rumah tangga. Untuk bek pakai dalam rumah tangga, kita cara tunggu, mesti kita tahu efek daripada pakainya pun. Biasanya efek pakainya dua. Biasa aja dua. Yang lainnya terserah bawanya. Biasa dua. Yang pertama belanja. Inong wajar bunggeh tekedi tanyo hana belanja. Wajarlah kalian marah, ya kan? Beras tak ada. Suami kita bubuk, enak hati dia. Menyuhangong kanot bak muka ada pudu. Ya kan? Ini jajan anak ndak ada, pimples dan mutabu-tabu bang tabu halama. Model lah kepeng badannya ya, napeng bio ya, hane tak ke. Kejahatan, nyojo ke kamu. Bukankah seorang suami, seorang istri, seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki agar dia menjadi ada orang yang mengayomi mereka, yang menengok, yang bertanggung jawab atas keadaan-keadaan mereka. Makanya bang-bang tuan Bandung, adik-adik yang bamban berkahwin, minta rezeki deh. Hana getamnya minta rezeki. Apalagi adik-adik luntuan. Kalian jauh dari Aceh ke sana, dari Aceh sana. Pesawat. Kalau tinta selamat dan nyotrok bak tempat untuk kalian mencari nafkah yang Allah letakkan rezeki kalian di sini, yaitu tepatnya di Batam. Engkau di Batam. Ya kan? Ino kota tepu gade. Bukan semua orang Aceh itu rezekinya di Aceh. Bukan mandum urang Batam rezeki di Batam. Na rezeki urang Aceh hino di Batam. Na rezeki urang Batam di Aceh. Maka ji tanya ibu bapak, terutama tanya adik-adik untuk Bandung. Apabila untuk juga untuk mempertahankan batin kita. Apabila di kampung tanyo, di daerah tanyo ino, itamong awak lain jak mekat. Sehingga kadang tempat tanyo yang mekatnya hana lagut le. Nyo bek bru ate tanyo kego. Kalah ji, pasti ji acok rezeki lun. Rezeki tanyo kakak, jangankan icok legop mutukahan. Mutukahan. Ingat ya. Ya? Itanyo karena sabah buat yang akan menghasilkan uang di masa yang akan datang umpamanya. Nah urang lain jak perkaru buatnya. Kemudian mereka dapatkan buat lain, kemudian buat tanyo hana jadi tapu buat. Nyo bek bengeh kawaknya kibancit bersadar tanyo bang. Rezeki tanyo jangankan dicok legop mutukahan. Mutukahan. Maka nyo ibu-ibu, terutama bapak-bapak luntuaban Bandung kita yang jualan. Mungkin na yang dari Aceh jualan bandret, na yang dari Aceh tanyo ino jualan kopi, na yang buka warung, na yang mekat bu, menyata kedina wak lain jak mekat bu bak samping tanyo. Mungkin kadang oli ji mekat ji kurang lagot atau tanyo. Jangan suudzan kita kepada mereka. Bek suudzan tanyo. Bek tak apa gahan de kai tabu dan kuburan bak kedelun kaditabu. No bunga aku buka kedai aku kalau nak batai putih sini kan cik asal sifat tengah malam. Tu pegak tak tuduh. Suuzan kita itu memungkinkan kita ketika ajal sampai nanti, ketika sakaratul maut suul khatimah adanya. Tadi anak pun suuzan, putun-putun. Munyo rezeki tanyo tetap rezeki ta. Mahana lagut le tungku, bodah nak dia rezeki tanyo. Enak macam untuk tak putun-putun hati, putun-putun hati. Kayaknya abang-abang, adik-adik tuan Bandung yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan ngonyo kakak abang bisa kita benahi batin. Ibu-ibu juga demikian. Bukan karena yakin kami bekerja kami banyak dapat uang. Ingat, bukan karena malas kami bekerja karena itu kami tak dapat rezeki. Tapi pucit, rezekinya hak prerogatif juga daripada Allah. Kami suami kalian wajib berusaha, tapi tak wajib mendapatkan. Wajib kamu usaha, tapi hana wajib kamu bertemu.
Ketika kami telah berusaha, tak kami dapatkan apa-apa. Bila kalian marah kepada kami, itu sama artinya kalian marah kepada Tuhan Sang Pencipta kita sendiri. Tugas kami berusaha, mencari, lebih daripadanya urusan Allah Ta'ala. Usaha. Maka jika tanya inong, ibu, walaupun kita hidup di perkotaan, ya, itu dalam kehidupan tanya kadang-kadang agak-agak raya bacut dibandingkan kami-kami yang tinggal di Aceh sana. Mungkin kadang awaknya 200 tiuro hansi, 300 per hari tidak cukup. Kadang nak 200 nak cukup, mampu save cheap. Ya. Menyogujuk ilakutnya tiuro 200, alhamdulillah 200. Menyogujuk umpama ilanya turutu, alhamdulillah. Mangplok, alhamdulillah. Aluhlah, alhamdulillah. Mengapa 3 minggu anda kujuk tungku? Innalillah. Ninjai danyo. Kok bek pakai? Kalon. Kamunya cuma minta. Ci kawannya kalon kamu meminta. Hana kamu piyo bengah kamu jak support kamu. Nah yang cak orang wasiat balik lah. Kemudian yang kadang-kadang bak kamu yak sutat rezeki kamu ada yang tuan Bandung, ya, yang putu, jauh dah ke, mana jauh ni? Mana kok je? Dah, itu. Nah ya, pokoknya minta, usahakan ketika kita mencari pekerjaan yang halal. Yang halal akan membuat berkah kehidupan kita di masa yang akan datang. Agaknya jino tungku kon bek yang halu yang harum payah tamita tungku, yang harum payah tamita jino tungku, munyo payah yang harum bek dekak yang harum pak mita yang halu dong. Sebab susah bandua, payah bandua. Agaknya cari yang halal. Agar kenapa? Agar tajuk ba inong tanyo inong hana bagah bengeh, kemudian rezeki yang halu tajuk ba ane akan terbuka mata hatinya untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ni anak kita yang tinggal di daerahnya yang tajuk kena pesantren, kita berikan uang, kita berikan jajan. Apabila kita berikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada mereka, ini akan membuat mereka itu tertutup mata hatinya untuk menerima ilmu agama itu sendiri. Kayaknya abang-abang, bapak-bapak, tuan Bandung, berusahalah mencari yang halal. Ibu-ibu, berusahalah pegah bak lako, minta yang halal walaupun itu sedikit. Nah, yang kedua, biasa karunya tanya rumah tangga sampai-sampai hana mangata ibadah itu karena sebuah pasangan tak menerima kekurangan yang ada pada pasangannya sendiri. Nyonya biasa aja. Sidro inong hanai terima lako dengan kekurangan seorang suami. Seorang suami tak bisa reda dengan kekurangan seorang istri. Itanyo bang kakak hana puta mita yang sempurna, tak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Ola kolon tungku inong lon tungku ijo tungku. Betul ijo karena tanyo. Lu lako lu ancur dah katungku, ancur lako dia lima kahwin kan tanya. Awak ganteng lako dia. Hana itu mekah misal lako dia demi minta usaha, demi minta rezeki untuk bahagia tanya. Ketika hancur keadaan kami, rela kalian meninggalkan kami. Ilaha illallah. Ilun tungku kalon lako tijih tungku kon mangat dan minta peng menang gantung lako tijih tungku kemudian jak kedih go moto jak kena go moto ilun kau Batam tinggal tungku ngohon deh tapi tunggu ngohon deh tapi tunggu bukan lako loronya nanti di kampung tak jak Batam karena ita belum moto tungku ka-12 tuluy no tunggu mantong cingo Honda tunggu jangan kalian bandingkan suami kalian dengan suami orang lain. Rezeki itu berbeda kakak. Kadar rezeki yang Allah takdirkan untuk seseorang hamba itu berbeda. Hana sama. Kadang lako tanyo bak imo kerja, kadang lako gok kita kalan ngon saboh teken, ngon saboh teken nyek tiplo juta. Lako tanyo kamu punggeh uyu, pamplo ko be. Kan? Etnan rezeki kerja oleh Allah Taala. Mesti reda kita.
Jangan kalian cari pengganti yang lain. Serenan dong. Yang nak reda saja kita reda. Kemudian supaya mangat kamu mumida, aman kamu mumida, awaknya bek tua mu doa. Doa seorang istri itu menjadi ketenangan batin bagi kami seorang suami. Mudah kami nantinya mendapatkan rezeki daripada Allah. Mu doa. Allah yang doangku mudah rezeki dan tolong mudah rezeki dan tolong mudah rezeki dan tolong mudah rezeki lah kolun. Ya. Kahek kum doa tunggu kati pelutun kum doa tunggu anak mudah-mudah rezeki dah kolun tunggu. Ilun rasa ilun kon doa lu hanapah tunggu dak kolun jangan bereh. Bukan kayak gitu. Kon laku hanapah, kon doa hanaga terima. Genyo kakak. Itanyo kon ngon Tuhannya bek tak paksa Tuhan belagi kemauan tanyo haiti. Bek tak paksa Tuhan belagi kemauan tanyo kita paksa Allah itu seperti kemauan kita tak bisa. Ya Allah itu aku mudah kata kidum, mudah kata kidum, mudah kata kidum, mudah kata kidum, jaga tak ya Allah, mudah kata go ya Allah, nyo awak ni mempunyai hendak ya Allah, mudah kata kidum. Bek tak paksa Tuhan. Sebab hubungan tanyangan Allah kan lagi hubungan anak dengan ayah. Bukan seperti hubungan suami dengan istrinya. Bukan seperti hubungan murid dengan gurunya. Bukan seperti hubungan bawahan dengan atasannya. Bukan seperti hubungan anak buah dengan bosnya. Bukan seperti hubungan pokoknya hubungan juga. Tapi hubungan tanyangan Allah, hubungan abdun dengan Rabbun. Kita cuma meminta. Beta paksa Tuhan dengan kemauan tanyo. Ini biasa nih kita. Ya Allah, itu aku benar tu jalan ya Allah, benar tu jalan ya Allah, kaduatun lunino ya Allah, benar tu jalan ya Allah, benar tu jalan ya Allah. Munyuhannya cik kerja ya Allah, haili kusumayang ya Allah. Apa itu Tuhan? Sang-sang kan nyara kusumayang kan Tuhan pio je ku Tuhan tak awal lam. Haiden. Pemuda. Ya Allah ya Tuhanku, lu kena mukawin ya Allah, menu buka hati nongnya beritim ngolun. Munyo tekediah nak buka ya Allah nu buka laju. Munyo kon ji jodoh lu la ilimedron ya Allah nu tuka ya Allah bujik ji ke jodoh lu. Munyo ji kana jodoh nu pu mati jodoh ji ya Allah nu pu jodoh ji ngolun. Munyo kon jahanam awak doa. Kalian paksa Tuhan itu seperti mau kalian, tak bisa. Oh, adakala Allah menerima doa kita, itu bertanda Allah ingin kita bersyukur. Oh, tak ada diterima. Hek kalau ke ada diterima oleh Allah Ta'ala, itu bertanda Allah ingin kita sabar. Doa dong. Kahek dah doa dulu. Kalian ingat Nabi Ibrahim itu ketika meminta seorang anak kepada Allah, berapa tahun beliau berdoa? Satu riwayat dikatakan untuk meminta seorang anak kepada Allah, Nabi Ibrahim 30 tahun berdoa kepada Allah. Leploh tahun. Konfiat leploh tahun. Adakah berbeda cara beliau berdoa dari tahun ini ke 30 tahun yang akan datang itu? Tak, sama. Rabbi habli minas salihin. Si tahun ke galang kejut Allah Ta'ala masih sama nada doanya. Rabbi habli minas salihin. Masih sama 30 tahun ke depan. Rabbi habli minas salihin. Itanyo na 2 bulan kamu doa hana gujuk oleh Allah Ta'ala kadang pep-pep ke Tuhan. Kenlah kau tanya hana kamu doa lu mudah rezeki rap mati kamu doa. Ada pajan rap mati. Enggak juga kayak gitu. Doa. Hubungan tanya dengan Allahnya